Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ngapain, Phil? Nah, hari ini aku bareng teman aku ini kita akan mengadakan sesi Q&A yang berkaitan tentang pertanyaan tentang petir. Ya. Ini langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan, Pak. Langsung Oke. pertanyaan. Petir itu apa sih? Bagaimana bisa terjadi petir itu, Phil? Petir itu adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan disertai dengan suara yang bergemuruh. Jadi petir ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau awan dengan awan lainnya. Jadi ketika awan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, masing-masing dari awan tersebut membawa muatan listrik yang berbeda-beda. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Ada pula ketika pas waktu dua awan yang berbeda muatan ini bersatu, salah satu awan yang memiliki muatan negatif itu harus membuang muatan berlebihnya tersebut. Nah, pembuangan kelebihan muatan ini mengakibatkan terjadinya petir. Oh, begitu. Terus kemudian ada berapa cara kita bisa terkena petir itu, Phil? Caranya ini mending harus dihindari ya, diusahakan dihindari. Ya pasti sih harus dihindari, semua orang nggak akan ada yang mau sama petir ya. Nah, baik. Jadi saat ini yang aku tahu ini ada 5 ya. Yang pertama itu sambaran langsung dari petir menuju ke tubuh kita. Yang kedua itu sambaran dari arus listrik di tanah. Jadi dari petir itu nyambar ke arah tanah dulu, terus langsung merambat ke tubuh kita. Lalu yang ketiga itu konduksi listrik dari benda-benda yang bersifat konduktor. Jadi merambatnya dari konduktor misalnya kayak tembaga, seng dan banyak logam lainnya. Yang keempat itu sambaran samping. Jadi pas waktu petir itu menyambar suatu objek, lalu petir itu memantul ke arah kita. Nah, terus yang terakhir itu adalah aliran air pada saat hujan yang tersambar petir. Jadi petir tersebut aliran listriknya merambat melalui air, jadi menuju ke arah kita. Oh, begitu. Terus, misalnya nih, kita tersambar petir, nauzubillah min dzalik. Berapa kesempatan kita untuk selamat dan efeknya ke tubuh kita tuh apa aja, Phil? Eh, Mengenai peluang selamatnya dari seseorang dari sambaran listrik itu ada sekitar 90% ya. Meskipun kita selamat ya, kita pasti akan mendapatkan gejala ya, mulai dari ringan menuju yang berat. Kalau yang ringannya misalkan seperti cedera, bahkan kalau yang ini juga misalkan kayak cedera parah atau bahkan cedera otak, tuli, luka bakar, hilang ingatan, kerusakan syaraf, dan bahkan sampai kejang-kejang. Oh, gitu. Terus, kenapa sih kalau kita dengar petir atau melihat petir gitu, kok bisa bulu kita tuh merinding gitu, Phil? Hmm, jadi gini, ketika petir akan menyambar di area sekitar kita, muatan petir tersebut berhubungan dengan muatan yang ada di tubuh kita. Muatan-muatan tersebut saling berlawanan satu sama lain, sehingga menyebabkan adanya energi listrik statis, dan rambut-rambut pada tubuh kita akan ikut berdiri. Oh, iya. Terus kok bisa kita masuk mobil itu malah menghindari kita dari sambaran petir? Padahal itu besi semua loh. Apa kita harus Nah, karena ikut konduktor gitu? nah, justru itu karena besi itu adalah konduktor ya, konduktor yang sangat baik ya untuk menghadapi arus listrik ya. Arus listriknya ini bukannya mengarah ke arah kita, yang ada arus listriknya mengarah ke arah tanah. Jadi jika misalnya saya ilustrasikan seperti ini, misalkan ya, saya akan membuat suatu ilustrasi. Bayangkan di sini ada suatu jalan, di sini ada mobil. Gitu. Oke. Saya agak sulit gambarnya ya, mohon maaf aja. Anggaplah ada mobil. Nah, ketika pas waktu itu misalnya ada awan. Ketika pas waktu ada petir ya menyambar. Nah, aliran listrik ini akan mengalir melalui konduktor yang ada di mobil, misal kayak besi dan macam-macam logam lainnya, sehingga orang-orang yang ada di dalam mobil ini akan selamat karena aliran listrik ini akan langsung nyambung menuju ke arah tanah, Oh, Jadi begitu. orang yang ada di dalam mobil akan aman selama tidak keluar dari mobil tersebut. Terus kalau kita di mobil aman, berarti di gua bisa aman dong?
karena kan tertutup dari luar, tertutup kita di dalam. Salah, tidak. Bahkan malah lebih beresiko, lebih berbahaya malah kalau misalnya kita nyumput ataupun menghindari petir di gua. Kenapa? Karena pas waktu kita memasuki gua itu arus listriknya akan merambat ya. Jika misalkan suatu petir menyebar ke tanah, lalu arus listriknya ini akan merambat menuju kita melalui tanah dan merambat menuju kita. Bahkan malah lebih beresiko daripada berlindung di dalam mobil. Terus mobil aman, gua tidak aman. Kalau di rolling mat kok bisa aman, Phil? Oke, ya nggak apa-apa. Emang sih jika misalkan yang kedua tempat yang tadi kita bahas itu adalah konduktor, maka tandanya makanya ini rolling mat ini adalah termasuk isolator ya. Yang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang agak sedikit berbeda ya. Karena rolling mat ini termasuk isolator listrik yang sangat bagus, yang salah satu yang terkuat ya, yang salah satunya terkuat, sehingga arus listrik tidak akan merambat menuju ke tubuh kita karena rolling mat tidak dapat menghantarkan arus listrik. Begitu. Terus kalau Ya. untuk menghindari petir kita harus mengecilkan badan. Maksudnya mengecilkan badan di sini apa, Phil? Bukan jadi kayak Ant-Man ya, mohon maaf aja. Maksudnya mengecilkan badan di sini itu kita merundukkan kepala sehingga kita melindungi kepala sendiri ya. Nah, karena ketika pas waktu kita melindungi kepala sendiri itu kepala itu kan bekerja sebagai titik masuknya arus listrik dari sambar petir. Nah, ketika pas waktu kita melindungi kepala dan mengecilkan badan itu terlindungi, jadi sehingga sambaran petirnya itu dapat mengurangi kemungkinan kita tersambar petir, atau bahkan jika misalnya kita tersambar petir pun cedera yang kita alami pun tidak separah ketika kita meninggikan atau tidak mengecilkan badan gitu. Jadi lebih baik mengecilkan badan daripada tidak gitu. Terus kita ini kan insya Allah bakal hidup lama gitu, atau rata-rata usia orang kan lama, Phil. Peluang kita untuk Iya. bisa tersambar petir itu seberapa, Phil? Berapa besar? Seumur hidup maksudnya ya. Nah, Ya. kalau untuk seumur hidupnya itu ada 1/3000 kemungkinan kita akan tersambar petir selama hidup kita. Sebenarnya aja yang bagi orang yang mengalami 1/3000 ini akan diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh, begitu. Terus kalaupun tersambar petir, kebanyakan orang kan kata Arfil tadi kan selamat gitu ya, walaupun ada efek samping. Kok bisa selamat gitu? Selamat. Ya, maksudnya di sini kalau kalau selamat dengan efek samping, ya itu emang saya sudah jelaskan di poin sebelumnya. Tapi jika misalnya selamat tanpa adanya suatu gejala atau bahkan tidak mengalami cedera sama sekali, nah itu yang baru itu adalah merupakan keajaiban dari Tuhan. Itu tidak ada penjelasan logis, tidak ada penjelasan alasan ilmiah atau apapun yang tidak ada. Yang ada hanyalah keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Mungkin Oke, terima kasih waktunya, Phil ya. kayaknya itu aja ya. Nah, mungkin itu saja sih yang aku bisa dapat bantu ya. Sekian dari saya, mungkin segitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.